Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Namira Kota Lamongan, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Namira yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya secara khusus kepada keluarga besar Al-Akh Bapak Haji Helmi Reza, semoga Allah Ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita kesehatan, nikmat diberikannya kita kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat diberikannya kita hidayah taufik. Sebab dengan hidayah taufik kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana tauhid, mana syirik, mana itu yang halal, mana itu yang haram. Semua itu karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah mungkin bisa melangkahkan kaki di masjid yang mulia ini kecuali semua itu adalah karena hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang menggerakkan langkah kaki kita, sehingga kita bisa duduk sejenak di malam hari ini untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan talabul ilmi di Masjid Namira. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita, dan kita dijadikan hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku,
niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian ingkar, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini seperti biasa, Selasa pekan ketiga di Masjid Namira. Materinya adalah membahas kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, yaitu kitab Al-Kabair, kitab yang di dalamnya berisi tentang dosa-dosa besar. Menurut catatan saya, terakhir pada bulan yang lalu kita telah menuntaskan dosa besar nomor 24. Dosa besar nomor 24, yaitu tentang dusta, berkata dusta. Baik, hari ini kita akan memasuki bab yang baru, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan masuk dosa besar nomor 25. Apakah dia? Dosa besar yang ke-25 ini adalah bunuh diri. Bunuh diri, menghilangkan nyawa dirinya sendiri, membunuh dirinya sendiri, bunuh diri. Ini termasuk dosa besar. Baik, seperti biasa kajian kita selalu kita bagi dua. Yang pertama dalil-dalilnya, yang kedua penjelasannya. Baik, sekarang kita awali dulu dalil-dalilnya. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan bunuh diri termasuk dosa besar? Bunuh diri termasuk al-kabair, salah satu dari dosa besar, dari sekian banyak dosa besar. Dalilnya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kami sebutkan 5 saja. Mudah-mudahan 5 ini mewakili dari sekian yang banyak. Dari 5 dalil ini, 1 dari Al-Quran, yang 4 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengarkan dalil-dalilnya. Mana dalilnya? Dalil yang menunjukkan bunuh diri termasuk dosa besar, dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah, yang pertama, firman Allah ta'ala di surat An-Nisa, surat nomor 4. Kita dengarkan murotalnya. Surat yang keempat, An-Nisa, ayatnya ayat yang ke-29. Kita dengarkan lebih dahulu murotalnya. Allah Ta'ala berfirman, surat yang keempat ayat 29, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Silakan Ustaz. Surat An-Nisa ayat 29. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, kita lihat apa perintah, apa larangan dari Allah Azza wa Jalla. Silakan. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Poinnya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Baik, jelas sekali di dalam ayat ini. Di akhir ayat ini, di surat An-Nisa ayat yang ke-29, Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Nah, berarti haram hukumnya, karena Allah melarang keras menghilangkan nyawa diri sendiri. Baik, membunuh diri. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, 1 dari Al-Quran, yang 4 dalil dari hadis Nabi.
Berarti yang nomor 2 sampai nomor 5 nanti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan saja dalilnya. Dalil yang kedua adalah hadis riwayat Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, nomornya 5778. Saya akan bacakan Bukhari nomor 5778. Baik, karena hadis ini panjang, maka saya langsung bacakan terjemahannya saja sambil menghemat waktu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ini di nomor asli ya, Sahih Bukhari 5778. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, langsung saya bacakan artinya. Barang siapa yang menjatuhkan diri dari gunung hingga membunuh jiwanya, bunuh diri, maka ia akan jatuh ke neraka jahanam. Ia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Bayangkan, Rasulullah SAW mengatakan, Nabi mengatakan, jahannama khalidan mukhalladan fiha abadan. Bertubi-tubi Nabi mengatakan, maka ia akan masuk ke dalam jahanam. Ia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Sudah kekal abadi selama-lamanya. Bayangkan, bunuh diri loh ini. Kita lanjutkan, masih ada dalilnya. Barang siapa menenggak racun hingga meninggal dunia, maka racun tersebut akan berada di tangannya dan ia akan menenggaknya di neraka jahanam. Ia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Selalu ditutup, kekal abadi selama-lamanya. Kalau tadi menjatuhkan diri dari gunung, kalau yang nomor 2 menenggak racun, terakhir Nabi melanjutkan sabdanya, dan barang siapa bunuh diri dengan menusukkan dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya nanti di hari kiamat. Ia akan menghujamkan ke perutnya di neraka jahanam. Ia kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Jelas sekali. Haram, dosa besar. Karena ancamannya neraka, bunuh diri. Nanti kita akan bahas apa sebabnya orang itu kok terlalu mudah mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Banyak sebabnya, nanti kita bahas. Ini kan baru dalil-dalil. Sekarang dalil ketiga. Tadi dalil kedua. Dalil yang ketiga adalah, dalil yang ketiga disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari. Bukhari lagi nih, Sahih Bukhari. Nomornya nomor 6105, 6105. Kita dengarkan. Saya akan bacakan Bukhari nomor 6105 dari sahabat Sabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, saya bacakan teksnya, wa man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi fi nari jahannama. Artinya, barang siapa bunuh diri dengan sesuatu di dunia, maka dia akan disiksa di neraka jahanam dengan sesuatu yang ia gunakan untuk membunuh dirinya. Jadi kalau misalnya bunuh dirinya ini adalah menenggak racun, ya nanti di neraka dia terus minum racun itu terus. Kalau dia menjatuhkan dirinya dari gedung yang sangat tinggi, maka nanti di dalam neraka dia akan menjatuhkan dirinya dari tempat yang sangat tinggi. Terus begitu selama-lamanya. Allahu Akbar. Ini dalil yang nomor 3, yang gak kalah horornya. Baik, sekarang dalil keempat. Dalil keempat. Dalil yang keempat adalah dalil di dalam riwayat Bukhari, Sahih Bukhari lagi ya. Nomornya adalah nomor 3463, 3463.
Kami bacakan. Bersumber dari sahabat Jundab bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, langsung saya artikan saja. Ada seseorang di antara umat sebelum kalian. Jadi Nabi menceritakan ada umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka menderita luka-luka. Ternyata dia tidak sabar, lalu dia mengambil sebilah pisau, kemudian memotong tangannya yang mengakibatkan darah mengalir dan tidak berhenti hingga akhirnya dia meninggal dunia. Jadi mungkin dia nggak kuat menderita sakitnya yang ada di tubuhnya, dia memilih mengakhiri hidup, mengambil sebilah pisau lalu kemudian dipotongkan di urat nadinya, mungkin di tangannya. Itu katanya Nabi, belum kelar ini hadisnya, belum kelar. Apa kata Nabi? Lalu Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi ini berarti. Apa kata Allah Azza wa Jal? Hambaku mendahului aku dengan membunuh dirinya, maka aku haramkan baginya surga. Haram masuk surga, haram masuk surga. Menenggak minum-minuman keras sampai meninggal dunia, jelas haram masuk surga. Tuh ya, baik. Ini ancamannya luar biasa. Terakhir, dalil kelima. Karena ada 5 dalil. Dalil yang kelima adalah riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari. Jadi semuanya Sahih Bukhari ya. Nomornya 6675. Saya bacakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-kabairu, dosa besar itu kata Nabi, 1, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Nabi sendiri loh ini yang bilang, dosa besar itu adalah 1, syirik. Nomor 2, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. 3, wa qatlun nafsi, ya, yaitu membunuh diri. Membunuh diri artinya bunuh diri. Yang keempat, wal yaminul ghamusu, yang artinya dan sumpah palsu. Orang yang suka sumpah palsu, menyebut nama Allah tetapi dusta, ini kan sama dengan pelecehan terhadap nama-nama Allah. Jadi dia bersumpah memakai nama Allah tapi itu dusta, menutupi kebohongannya. Atau misalnya dia bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka ini juga perbuatan dosa besar. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk materi nomor 2, penjelasannya. 5 dalil sudah saya sampaikan semua. Intinya haram dosa besar. Haram dosa besar. Apa penjelasannya? Penjelasannya ada 6, Bapak Ibu sekalian. 6 hal. 6 hal yang harus kita ketahui seputar bunuh diri. Apakah dia? 1, definisi bunuh diri. Apa definisi menurut syariat bunuh diri? Ya, bunuh diri ialah, nah itu ternyata nanti kita dengarkan ada definisinya. Ini yang pertama. Yang kedua, bunuh diri, perbuatan bunuh diri sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sebelum Rasulullah itu di zaman Bani Israel, mereka kalau ingin bertobat kepada Allah, caranya harus harakiri. Jadi kalau mereka melakukan dosa besar, maka supaya taubatnya diterima oleh Allah, harus harakiri. Dalam bahasa Jepang ini ya, bunuh diri. Itu cara taubatnya, supaya diterima. Tetapi ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi diutus bukan bunuh diri, untuk bertobat kepada Allah. Makanya tiap nabi itu syariatnya beda-beda. Makanya nanti kita akan dengarkan ayatnya, dalilnya. Apa betul di zaman Nabi Musa orang itu kalau mau bertobat itu harus bunuh diri?
ya. Nanti itu yang nomor 2 itu ya, bunuh diri sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, materi yang akan kita bahas. Yang ketiga adalah beberapa penyebab terjadinya bunuh diri. Kenapa sih orang itu kok mengambil jalan pintas untuk melenyapkan dirinya sendiri, bunuh diri? Sebabnya apa? Itu nanti nomor 3. Yang nomor 4, bom bunuh diri. Hukumnya bom bunuh diri, apakah ini termasuk bagian dari jihad atau bagaimana? Ya, bom bunuh diri. Baik, itu nomor 4 ya. Yang nomor 5, Bapak Ibu sekalian, yang nomor 5 yang akan kita bahas, tips kiat-kiat agar selamat dari bunuh diri, supaya kita, keluarga kita, anak keturunan kita selamat dari perbuatan yang terkutuk ini, yang tercela ini, yang Allah tidak ridha, yang ancamannya haram masuk surga. Bagaimana kiat-kiatnya? Lah itu nanti nomor 5. Terakhir materi nomor 6. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, mudah-mudahan. Harapan saya bulan depan supaya materi baru lagi ya, supaya tidak berkelanjutan ya. Yang nomor 6 adalah fikih bunuh diri. Fikih bunuh diri, maksudnya fikih bunuh diri, orang mati bunuh diri ini disolati apa enggak? Oh itu ya, nah, itu fikih ya. Termasuk orang bunuh diri ini otomatis kafir atau tidak, dia divonis kafir atau tidak. Nah itu ya, termasuk juga diantaranya fikih bunuh diri ini adalah bagaimana hukumnya orang yang minta mati, sakit lama, sakit menahun, sakit yang tidak kunjung sembuh, karena dia merasa berat menanggung sakit itu. Apa katanya? Nek ngene enak mati mari, gak kuat aku rasanya, gak kuat, wis mati mari. Hukumnya gimana? Minta mati. Mungkin keadaan ekonomi sulit, ya Allah rasanya ini kerjaan, cari kerja sekarang susah ya, belum lagi harga-harga yaitu bahan makanan pokok pada naik, listrik dan seterusnya. Kalau gini ki enak, mati ku enak, wis gak mikirin ini ya, mati wae lo ya. Dipikir setelah itu kemudian tidak ada kehidupan lagi. Nah, ya gimana hukumnya orang minta mati? Lah itu nanti termasuk fikih, masuk nomor 6 tadi, fikih seputar bunuh diri. Baik, sekarang ya, atau ada orang tua yang bilang begini sama anaknya, ada, saya pernah menyaksikan. Mungkin karena anaknya nakal, si ibu sudah habis kesabarannya. Nak, mama patenono mari nak, wis patenono wis. Iya. Ini nak, kau iris tangannya mama, ndak keluar darahnya insyaallah nak. Iya. Kapan kau ini mau tobat kapan? Wis kon daripada gudo mama terus, patenono mama, minta dibunuh. Ya apa hukumnya? Itu. Minta untuk dibunuh. Berarti minta mati kan? Nah, ada yang kayak begini ada. Ya. Baik, lewat kuburan, ya, berhenti sejenak, noleh ke kubur, lalu dia berkata, ya Allah, cek enak ya, wong mati iki, gak mikiri apa-apa, ya, gak miri kiri anu, iya, gitu, ya, coba saya itu kayak mereka gitu ya, loh, minta mati, ya, bagaimana? Lah itu nanti fikihnya nanti ya. Baik, sekarang kita masuk yang pertama dulu, yang pertama. Definisi bunuh diri. Apa bunuh diri? Kata para alim ulama, bunuh diri itu menurut istilah syar'i, gara-gara istilah ini maka akan muncul fikihnya. Muncul fikih gara-gara istilah ini. Apa itu? Menurut istilah syariat, bunuh diri itu adalah jika seseorang yang telah baligh, jika seseorang yang telah baligh dan berakal, menganiaya diri sendiri. Saya ulang, jika seseorang yang telah baligh dan berakal menganiaya diri sendiri sampai mati dengan sengaja, sengaja loh ini tanda kutip, dengan sengaja dan dengan
memakai sesuatu apapun, ya, dengan sengaja dan dengan memakai sesuatu apapun, misalnya menabrakkan dirinya di kereta api, ya, atau mungkin dengan sebilah pisau dihunuskan, dihujamkan ke tubuhnya, atau mungkin macam-macam, atau minum racun dan seterusnya. Nah ini ya, baik. Kan beberapa akhir-akhir ini kalau kita dengarkan di beberapa media, kasus bunuh diri lumayan agak banyak. Ada di antaranya yang apa itu kejadian di Surabaya itu sampai meninggalkan kertas wasiat. Iya, karena dia dibully sama temannya, nggak kuat dibully, sampai akhirnya dia bunuh diri, disuntikkan tubuhnya, suntik mati ini. Tapi dia nulis wasiat dulu. Loh, ini ada beberapa yang kayak begini. Ya, ada yang karena dibully, ada yang karena macam-macam. Ya. Nah, berarti kalau begitu itulah definisi bunuh diri. Sekarang gara-gara definisi ini muncul fikih penjabarannya. Apa itu? Apa penjabarannya? Satu, penjabarannya, jika seseorang membunuh orang lain, membunuh, maka dia tidak disebut bunuh diri dalam istilah syariat, karena dia membunuh. Lah bunuh diri itu dia membunuh dirinya. Tapi kalau membunuh berarti melenyapkan nyawa orang lain. Ini enggak, melenyapkan nyawanya sendiri. Baik. Terus yang B atau nomor 2. Jika ada orang yang menjalankan alat berat, lalu alat itu menimpa dirinya tanpa sengaja, nggak sengaja, lalu ia mati, maka dia tidak termasuk bunuh diri karena tidak sengaja. Nggak sengaja. Dia menjalankan, mengoperasionalkan alat berat, nggak sengaja tiba-tiba mengenai dirinya, maka ini tidak termasuk bunuh diri. Bukan, tidak sengaja. Bunuh diri itu kalau sengaja. Nah, terus yang terakhir, jika seseorang sengaja terus menerus mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan dan dia tahu akibatnya, dia tahu ini kalau tak minum mati saya karena ini dosisnya tinggi, ya, lalu dia mati karena hal tersebut, maka termasuk bunuh diri. Ustadz, ini kalau dikembangkan berarti orang ngebut di jalanan, Ustadz, itu bunuh diri. Oh iya, jelas. Kecepatan di tol maksimal 100 km per jam, atau mungkin ya 100 mungkin ya, 80 atau 100. Ini sudah lewat bahu jalan, jos, ya, sampai 120 bahu jalan. Nggak taunya bottleneck, ada mobil parkir, dan mati, bunuh diri. Bunuh diri, haram masuk surga. Ayo, hati-hati. Penyuka apa? Bahu jalan, hati-hati. Dilarang atau tidak melewati bahu jalan? Larang, ada. Berarti dia dosanya berlapis. Sudah tidak mentaati ulil amri, karena ulil amri menetapkan tol sekian kilometer per jam, tidak boleh lewat bahu jalan kecuali darurat. Lah ini tidak, ngebut, ugal-ugalan di jalan, nah, siksa, langsung tewas di tempat, bunuh diri karena dia tahu akibatnya. Ini kalau saya nabrak maka saya akan mati, dia tahu, maka bunuh diri. Ya, baik, hati-hati ya. Jadi banyak yang seperti ini ya, banyak ya. Berarti Ustadz, olahraga yang membahayakan seperti lomba balap mobil, maka ini dilarang. Iya, dilarang di dalam Islam. Tinju dilarang. Kita yang nonton tinju zaman-zamannya Mike Tyson mungkin ya, itu nggak boleh lihat orang berkelahi, haram. Karena targetnya ini wajah, targetnya ini seperti itu. Dan ini kalau sekali pukul, kalau orang itu misalnya nggak mampu menahan sakitnya, bisa mati. Dan beberapa kejadian seperti itu, meninggal di tempat sekali pukul. Tuh, bunuh diri. Si dia sudah tahu resikonya. Ini kalau saya kalah, hancur muka saya, resikonya mati. Tapi hadiahnya miliaran. Dia tahu resiko dan dia mati. Bunuh diri. Bukan olahraga ini, bunuh diri. Hati-hati.
Ya, baik. Oleh karena itu, maka kalau misalnya ikut bela diri, Ustaz, maka ini kan untuk pertahanan diri, untuk kepentingan jihad, nggak masalah yang seperti ini. Bukan untuk apa? Bukan untuk yaitu riya dan seterusnya, ya, adu atau menunjukkan kehebatannya, bukan. Untuk menjaga diri kita, boleh. Wallahu alam wa bisawab, ya. Baik, kita lanjutkan. Itu yang nomor 1, definisi bunuh diri. Yang nomor 2, bunuh diri sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan ayatnya. Coba Ustadz minta tolong suratnya nomor 2, Ustadz. Nomor 2 Al-Baqarah. Surat nomor 2 Al-Baqarah ayatnya 54. Bunuh diri sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan. Allah berfirman, Al-Baqarah 54. Al-Baqarah 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikumul ijla فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Silakan Ustaz. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Apa kata Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel, kaumnya? Lanjut Ustaz. Wahai kaumku, lanjut. Kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri. Terus. Dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Terus. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu. Baik, caranya Ustaz, bentuk tobatnya Ustaz. Lanjut. Dan bunuhlah dirimu. Dan bunuhlah dirimu. Itu cara tobatnya. Harus bunuh diri, baru diterima. Lanjut. Hal itu lebih baik bagimu. Itu lebih baik bagimu. Terus. Di sisi penciptamu. Terus. Dia akan menerima tobatmu. Allah akan menerima tobatmu kalau kau membunuh dirimu. Itu bentuk tobatnya. Lanjut, teruskan. Sungguh dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Baik. Ini cara taubatnya Bani Israel sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu tahu, saya bacakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, merinding saya. Ayat ini dijelaskan, jadi disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, saya bacakan ya. Ayat ini menunjukkan bahwa masing-masing mereka Bani Israel harus membunuh dirinya. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan masing-masing sebagian mereka diperintahkan untuk membunuh sebagian yang lain. Jadi bukan untuk bunuh diri, tetapi orang lain bunuh dirinya. Terus orang lain bunuh yang lain. Begitu seterusnya. Itu cara tobatnya. Tapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda. Karena setiap nabi punya aturan yang berbeda-beda. Jangankan begitu Bapak Ibu. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, pakaian itu kalau terkena najis, di zaman Nabi Musa alaihissalam, maka pakaian yang terkena itu dipotong, digunting, yang kena. Tapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka caranya ada. Kalau najisnya itu bayi laki-laki yang belum disapih, bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun, belum disapih, itu cukup ngambil air dipercikkan saja, boleh dipakai sholat, sah. Kalau bayi perempuan beda, sama-sama belum disapih, sama-sama belum berusia 2 tahun, sama-sama masih mengkonsumsi ASI, air susu ibunya, maka caranya diucek. Yang kena najis itu dikasih air, diucek. Lah terus kalau sudah di atas 2 tahun, bayi laki-laki, bayi perempuan, maka kalau sudah di atas 2 tahun berarti sudah lepas masa disape, maka cara menyucikan najis maka dicuci. Sama seperti bayi perempuan yang sebelum disapi, belum disapi, sama diucek. Cuman bedanya kalau bayi laki-laki belum disapi itu cuman dipercikkan saja,
Air kencing bayi laki-laki. Jadi tidak perlu kainnya dipotong. Wah, ya bisa habis kain. Iya, itu taubatnya dulu di zaman Bani Israel. Adapun kalau di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan dosa, gimana cara taubatnya? Nih, saya akan tunjukkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam kitab Sunan Abu Dawud nomornya 1521. Saya bacakan ya. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min 'abdin yudhnibu dhanban fayuhsinu tuhura thumma yaqumu fayusalli rak'ataini thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu." Artinya, seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa, lalu dia berwudu, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat, setelah itu dia minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Loh, enak, gak harus bunuh diri. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau melakukan dosa, apapun itu dosanya, langsung ambil air wudhu. Namanya sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Suratnya bebas. Setelah Al-Fatihah, suratnya bebas. Setelah itu, setelah salam, minta ampun kepada Allah. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, atau Rabbi firli wa tub alayya, atau yang lain, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka sayyidul istighfar, atau misalnya yang lain, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah melakukan kezaliman yang sangat banyak dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau ya Allah. Tuh, dan seterusnya. Itu kata Nabi, dosanya langsung diampuni oleh Allah. Diampuni. Jadi tidak perlu harakiri, tidak perlu. Itu khusus Bani Israel saja. Baik ya. Sekarang materi nomor 3. Sebab-sebab terjadinya bunuh diri. Apa sebabnya? Kenapa orang itu kok gegabah melenyapkan dirinya sendiri? Sebabnya ada 7 sebabnya. Tapi bisa berkembang ya sesuai perkembangan zaman. Ini paling tidak minimal 7. Apa itu? 1. Depresi. Depresi dan gangguan bipolar, yaitu gangguan yang ditandai dengan perubahan suasana hati secara ekstrim. Depresi bisa. Itu sebab pertama. Yang kedua, gangguan mental. Kalau tadi kan depresi, gangguan bipolar, ini gangguan mental. 3, mengkonsumsi alkohol. 4, efek samping obat yang overdosis. 4. 5, luka emosional. Contohnya luka emosional, yaitu penghinaan atau rasa malu, pelecehan, dibully. Itu luka lama terus ya, seperti itu ya. Penghinaan karena dia sering dihina, sehingga dia dendam dan seterusnya, sampai akhirnya dia melenyapkan dirinya sendiri. Luka emosional. Terus rasa bersalah. Ngapain saya kok itu? Kenapa saya? Kenapa itu terus? Kenapa? Sampai akhirnya saya lebih baik saya mati. Nah, ini ya, rasa bersalah yang berlebihan. Ini nggak boleh. Terakhir, kehilangan dan kesedihan. Nah, banyak yang begini. Putus cinta, ternyata mengakhiri hidup. Salah, ngapain? Putus cinta ya cari yang lain. Kan gitu. Ngapain? Ya, seperti itu. Ditinggal istrinya selingkuh, minum racun. Waduh. Cari, masa di Lamongan enggak ada? Ngapain? Ya, suami nikah lagi, bunuh diri. Waduh, salah.
Mestinya bersyukur. Wong suami nikah lagi kok ya. Saya itu soalnya Ustaz, semenjak dia nikah lagi tidak perhatian saya sama anak-anak saya, dia zalim, nafkah juga nggak seperti biasa. Ada Allah, minta sama Allah azza wa jalla. Ya, seperti itu. Makanya nanti ada terapinya. Tipsnya gimana tipsnya? Baik ya. Jadi akan tetapi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sejatinya orang bunuh diri ini tidak akan terjadi karena sebab di atas. Sebenarnya faktor yang paling utama itu bukan depresi, gangguan mental karena alkohol, overdosis, emosional, enggak, bukan itu. Faktor yang paling utama adalah lemahnya iman. Imannya lemah. Itu faktor paling utama. Ya, maka jika orang itu benar-benar beriman Bapak Ibu, kalau benar-benar beriman, apalagi seorang muslim ya, seorang muslim, dia sabar menghadapi musibah yang menimpa dia, apapun musibahnya, kehilangan orang yang dia cintai, kekurangan harta, kehilangan pekerjaan, ya, sakit yang tidak kunjung sembuh, musibah yang tidak kunjung reda, dan seterusnya. Namanya muslim, kalau dia itu beriman, maka dia akan sabar dengan ketetapan yang sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, ada kemarin yang tanya kepada saya, Ustadz, orang bunuh diri itu takdirnya Allah, Ustadz. Itu takdirnya Allah, Ustadz. Begini Bapak Ibu, begini, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah memaksa kita. Allah nggak pernah memaksa kita. Makanya Bapak Ibu yang sering baca Al-Kahfi, itu kan ada ayat, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman menjadi beriman, silakan. Siapa yang ingin jadi kafir, silakan. Berarti kita dikasih pilihan. Ini jalan keselamatan, ini jalan kesesatan. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Ternyata dia lebih memilih jalan kesesatan yang menuju ke neraka. Jangan menyalahkan Allah, salahkan dirimu sendiri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memaksa seorang hamba. Termasuk cerai. Apakah ini takdir, Ustaz? Tolong Bapak Ibu dipahami, yang jelek-jelek kembalikan kepada diri kita, yang baik-baik kembalikan kepada Allah. Nih tak tunjukkan ayatnya, minta tolong Ustaz. An-Nisa 79 Ustaz, An-Nisa 79, surat An-Nisa ayat 79. Merinding saya kalau dengar ayat ini. Allah berfirman, An-Nisa ayat 79, Allah berfirman, ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Silakan Ustaz. Kebajikan apapun yang kamu peroleh. Ulang lagi Ustaz. Kebajikan apapun yang kamu peroleh, semuanya itu dari mana Ustaz? Adalah dari sisi Allah. Yang baik-baik kembalikan kepada Allah. Teruskan. Dan keburukan apapun yang menimpamu, apa saja buruk yang buruk menimpa kita, lanjut, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Nah, jangan menyalahkan Allah. Termasuk bunuh diri, salahkan dirinya. Kenapa dia mengambil pilihan melenyapkan diri sendiri, padahal masih ada opsi yang lainnya. Loh, ya. Berarti ini menunjukkan kepada kita lemahnya iman. Baik, sekarang kita lanjutkan materi nomor 4, bom bunuh diri. Bom bunuh diri yang terjadi beberapa kali di negeri kita. Ya, baik itu bom Bali 1, bom Bali 2, atau di beberapa tempat. Ya, apakah ini bagian daripada jihad? Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang namanya bom bunuh diri, kata para alim ulama, maka dia bagian dari membunuh dirinya sendiri, bukan bagian dari jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan cara berjihad seperti ini. Ya. Apa itu kata para alim ulama? 1, jihad itu adalah ibadah yang pahalanya besar dan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau bom bunuh diri ini bukan dari bagian dari ibadah. Nabi itu menunjukkan bagaimana cara jihad yang benar, cara jihad yang baik. Bapak Ibu pengen tahu Nabi mengajarkan jihad itu keren, Bapak Ibu, keren. Itu ada di dalam riwayat Bukhari Muslim. Orang kalau tahu ternyata Islam ini luar biasa. Apa kata Nabi? Nabi kalau mengutus pasukannya, nasihat yang Nabi sampaikan kepada panglima pasukannya: 1, jangan membunuh wanita. 2, jangan membunuh anak-anak. 3, orang tua yang sudah sepuh, meskipun dia kafir, jangan disiksa, jangan dibunuh. Sudah. 4, pohon-pohon jangan dihancurkan, jangan ditebang. Pohon loh ini, pohon. Kira-kira kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh mereka orang kafir, Zionis Yahudi yang melenyapkan saudara kita di Gaza, Palestina. Oh, mereka yang sebenarnya teroris. Islam ini kalau perang, wanita itu loh nggak boleh dibunuh, anak-anak tidak boleh dibunuh. Bapak Ibu masih ingat sejarah Suriah? Tolong jangan dilupakan Suriah. Siapa sih ngentekno Suriah? Syiah. Dari mana Syiah? Iran. Jadi kemudian jangan Anda terhanyut nonton televisi sing wani ngene tok iki nglawan anu iki Amerika iki mek anu tok. Oh, Anda lupa yang membantai Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah, anak-anak kecil dimasukkan ke penggilingan, wanita semua diperkosai, sehingga banyak wanita hamil tanpa mengenal siapa bapaknya, laki-laki dibantai. Syiah. Mana ada pernah sejarah Syiah melawan orang-orang kafir? Nggak ada seperti itu. Adapun kalau sekarang drama lah, ya, sehingga kita jadilah penonton yang baik, jadi penonton yang baik, ya, sehingga kalau ada 2 orang, 2 kelompok sama-sama musuhnya Allah, yang satu Yahudi musuhnya Allah, yang satu musuhnya Allah, mencaci maki sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka penonton yang baik saja, ya. Teruskan. Tinggal nunggu kehancurannya saja. Ya, maka jangan terkesima. Ya, kembali ke materi kita. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan jihad seperti bom bunuh diri, nggak pernah. Terus kata para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika di awal Islam dan masih minoritas di kota Mekah, tidak pernah mengisyaratkan atau memerintah para sahabat untuk melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi yang ditempuh adalah terus berdakwah dengan bijaksana. Jadi nggak ada, Nabi nggak pernah mengajarkan cara tersebut. Bahkan ketika Nabi wafat, para sahabat tidak pernah melakukan seperti ini. Bahkan perbuatan ini termasuk menjadikan citra Islam semakin buruk, sehingga Islam dikenal agama yang ekstrim, keras, anarkis. Padahal Islam ini agama rahmatan lil alamin. Ya, perbuatan ini juga bom bunuh diri ini menimbulkan korban di antara kaum muslimin. Yang mati bukan hanya orang-orang kafir, kaum muslimin juga kena, laki-laki maupun wanita, bahkan anak-anak yang tidak bersalah juga kena dampaknya. Ya, dan perbuatan ini menggembirakan orang-orang kafir dan kaum musyrikin. Ya, kenapa? Karena mereka bisa beralasan untuk membalas dan menghancurkan kaum muslimin dengan membabi buta. Jadi mereka sebenarnya tidak punya alasan untuk menyerang kaum muslimin, tapi gara-gara seperti ini maka mereka punya alasan untuk menyerang Islam. Nah ini kan membuat menjadi terpuruk. Bahkan Bapak Ibu, jihad ini bukan fardu ain. Bukan, jihad ini fardu kifayah. Makanya rukun Islam tidak ada jihad. Rukun Islam itu membaca 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah jika mampu. Jihad gak masuk rukun Islam, dan dia hukumnya bukan fardu ain seperti sholat, bukan fardu ain seperti puasa Ramadan, tetapi fardu kifayah.
Apa fardu kifayah? Kalau sudah ada orang yang melakukannya pergi berperang, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Tidak semua pergi ke medan perang. Ingin tahu dalilnya? Ustadz minta tolong. Surat nomor 9 Ustadz. Langsung artinya Ustadz. Surat 9 ayatnya 122. Surat nomor 9 ayatnya 122. Coba kita dengarkan surat nomor 9 At-Taubah ayatnya 122. Silakan. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Loh, nggak perlu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Silakan. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Jelas sekali kan ayatnya. Kenapa tidak ada sebagian dari mereka yang belajar agama memperingatkan yaitu umat yang lainnya? Nah, berarti fardu kifayah. Jelas ya. Jadi tidak ada Islam mengajarkan bom bunuh diri. Yang nomor 5. Nomor 5 sekarang. Tips agar selamat dari bunuh diri. Tipsnya, kiat-kiat agar kita dan keluarga kita, anak keturunan kita, yaitu selamat dari bunuh diri. Satu-satunya tips adalah yaitu memiliki akidah yang sahih, memahami agama dengan benar, selalu taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ridha dengan semua ketetapan Allah. Ridha. Jadi saya ulang ya, memiliki akidah yang sahih, terus memahami agama Islam dengan benar, taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan meridho dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nih saya akan bacakan dalilnya. Dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Idhamul jaza ma'a idhamil bala, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Nabi bersabda, besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Perhatikan kalimatnya, besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Berarti semakin besar cobaan, semakin besar pahala yang Allah berikan. Dan kata Nabi, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji kaum itu. Jadi kalau kita ini mendapatkan ujian apapun, itu berarti Allah cinta kepada kita. Terus kata Nabi berikutnya, faman radhiya falahu ridha. Siapa yang ridha, rela menerima ujian itu, maka Allah akan meridhai orang itu. Waman sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang kecewa, berontak, tidak menerima ujian dari Allah, maka Allah murka kepada orang tersebut. Loh, makanya ridho saja. Semua ini pasti ada hikmahnya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Seperti itu ya. Dan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Gimana itu ayatnya? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Ya, tidak mungkin orang itu sulit terus, nggak mungkin. Tidak mungkin orang itu susah terus. Allah akan berikan kebahagiaan itu. Ya, makanya tinggal sabar saja, sabar, terus minta sama Allah, minta. Dan kalau berdoa minta kepada Allah, jangan tergesa-gesa. Saya mau tanya sama panjenengan, kurang soleh apa Nabi kita? Nabi kita ini orang paling soleh sejagat alam raya, manusia terbaik seluruh jagat alam raya, khairul khalqi. Akhlaknya Nabi, Al-Quran, akhlaknya Nabi. Tetapi doanya Nabi pernah dipending, nggak langsung dikabulkan. Nabi meminta pemindahan arah kiblat yang sebelumnya menghadap Baitul Maqdis. Itu Nabi minta agar arah kiblat dipindah ke Ka'bah, Masjidil Haram. Bapak Ibu tahu Nabi berdoa berapa lama baru dipindah? 16 bulan, hampir setahun setengah. Hampir 1 tahun setengah, 16 bulan baru dipindah menghadap arah Ka'bah, Masjidil Haram.
Ya, kenapa Nabi kok minta dipindah? Karena orang Yahudi kalau beribadah menghadap ke arah Baitul Maqdis, maka Nabi ingin menyelisih Yahudi. Nabi nggak pengen kayak Yahudi, maka Nabi minta dipindahkan. Nabi saja sabar, doanya baru dijawab 16 bulan setelahnya. Masya Allah. Kita baru berdoa sebulan tidak dijawab oleh Allah, doa kita belum terrealisasi sudah nulis status. Ya. Lama berdoa namun belum dikabulkan. Jangan mudah baperan, ya. Oleh karena itu maka minta terus kepada Allah. Itu cara agar kita selamat dari perbuatan yang tercela ini, yaitu bunuh diri. Mereka ini orang yang tidak punya iman. Seperti itu ya. Baik. Dan Bapak Ibu mohon maaf, Anda lihat kasus-kasus bunuh diri di luar negeri ya, di luar negeri. Yang saya tahu loh itu. Apakah mereka orang-orang miskin? Bukan. Anda sebutkan artis-artis paling top dunia, matinya beberapa bunuh diri. Anda sebutkan. Mereka sudah bergelimang harta. Ya, status sosial sudah di atas, melayang-layang sudah. Uang sudah tidak ada serinya, sudah nggak ada seri. Tinggal mau apa? Pesawat pribadi, semuanya. Ujung-ujungnya bunuh diri. Semua artis-artis. Iya, terutama papan atas luar negeri, mancanegara, bunuh diri. Berarti karena mereka tidak memiliki iman. Termasuk juga di negeri kita ada beberapa kasus bunuh diri. Ini juga lantaran, yaitu mereka tidak memiliki iman. Dan Bapak Ibu tahu? Silakan dibuka di Google. Setiap 4 detik, nih ya, saya ulang, setiap 4 detik, 1, 2, 3, 4 ada bunuh diri di dunia ini. Jadi di dunia ini setiap 4 detik ada kasus bunuh diri. Bukan 4 menit loh, bukan 4 menit, 4 detik. 1, 2, 3, 4 bunuh diri. 1, 2, 4 detik. Ya, oleh karena itu maka ini adalah perbuatan yang tercela yang Allah tidak ridho. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan keturunan kita dari perbuatan yang hina ini, yang tercela ini ya. Terakhir, fikih bunuh diri, fikih bunuh diri. Baik, apa saja yang bisa kita angkat? 1, fikih bunuh diri. Apakah pelaku bunuh diri itu dikafirkan? Pelaku bunuh diri itu langsung otomatis kafir? Jawabannya ini karena ada dalilnya semua, saya nggak bacakan ya karena waktunya. Jadi jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya semua dosa selain syirik, Ana ulang, semua dosa selain syirik diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pelaku bunuh diri mereka tidak boleh dikafirkan. Tidak boleh dikafirkan. Dan masih ada kesempatan Allah mengampuni. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Wallah, hanya Allah saja yang tahu. Jadi dosa yang tidak ada ampunannya cuma syirik. Di mana dalilnya? Nanti dicek ya, An-Nisa ayat 48. Hanya syirik yang tidak ada ampunan. Selain syirik masih ada ampunan. Termasuk bunuh diri masih ada. Kalau orangnya mau dia memiliki amal soleh, sebelum dia melakukan itu Allah tidak zalim, maka seluruh kebajikannya tetap akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, fikih bunuh diri. Nomor 2, ya, apakah pelaku bunuh diri tetap dimandikan dan disolati? Dimandikan dan disolati? Jawabannya, nah ini jawabannya ya. Jawabannya, ini perhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang lebih kuat adalah tidak disolati. Tidak disolati. Siapa yang tidak menyolati? Terutama pemuka agama. Sebagaimana Nabi pernah tidak mau menyolati orang yang punya utang. Nabi tidak mau menyolati orang yang punya utang. Tetapi Nabi menyuruh para sahabat untuk menyolati orang itu. Cuma Nabi nggak mau. Akhirnya utangnya orang itu dilunasi oleh para sahabat. Sehingga Nabi menyolati jenazah itu. Itu kalau tidak ada yang melunasi, Nabi nggak mau nyolati. Tetapi sahabat boleh menyolati. Termasuk mati bunuh diri. Di dalam riwayat Muslim dikatakan Nabi tidak menyolati. Tetapi Nabi menyuruh sahabat untuk menyolatinya.
Maksudnya gimana ini? Jadi kalau ada seorang tokoh di masyarakat dan di situ ada pelaku bunuh diri, maka tokoh ini boleh dia tidak ikut nyolati. Enggak, saya nggak mau nyolati. Silakan Anda yang lain menyolati. Supaya orang lain tahu bahwasanya menjadi pelajaran. Orang yang mati seperti ini tidak layak untuk diberikan penghormatan. Karena Nabi tidak mau nyolati, tapi sahabat nyolati. Diperbolehkan. Berarti kalau gitu, kalau kita Ustaz, orang awam ini, gimana Ustaz kalau ada kasus ini? Sholati, gak apa-apa. Tapi kalau di situ ada seorang pemuka Ustaz ya, yang punya pengaruh, sebaiknya dia tidak menyolatinya, supaya jadi pelajaran bagi yang lain. Ini yang nomor 2. Yang nomor tiga, hukum takziah kepada keluarga pelaku bunuh diri. Takziah, nyelawat pelaku bunuh diri dan mendoakan ampunan. Gimana hukumnya? Takziah plus mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waksilhu bil ma'i dan seterusnya. Apakah boleh Ustaz? Baik, jawabannya adalah, pendapat yang paling kuat adalah untuk takziah boleh, nyelawat boleh, takziah. Itu pun doanya takziah hanya mendoakan a'dhamallahu ajrak. Semoga Allah memperbesar pahalamu, semoga Allah mengganti musibahmu. Jadi mendoakan keluarga yang kena musibah. Lah terus mayatnya tidak boleh didoakan ampunan. Sepakat ulama. Takziah boleh mendoakan keluarga yang kesusahan, tapi mayatnya kata ulama nggak boleh didoakan. Allahumma gfir lahu, Allahumma warhamhu, nggak boleh. Wih, sampai kayak gitu Ustaz. Iya. Takziah boleh, mendoakan ampunan tidak boleh. Ini hukuman ya, pelaku bunuh diri. Terus kemudian ya, yang berikutnya, yang nomor 4, minta mati karena tidak kuat menanggung derita. Minta mati. Faktor ekonomi nggak kuat sudah, atau mungkin karena anaknya terlalu nakal sehingga orang tuanya menyuruh anaknya, wis mama bunuhan mari, wis patenono mari, wis enak kamu ndak ada mama, bebas hidupmu. Ya, seperti itu. Daripada mama lihat kamu seperti ini sedih mama, wis lebih baik mama mati aja. Nah, ini ya, minta mati karena nggak kuat menanggung derita. Gimana hukumnya? Hukumnya adalah tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Dalilnya tak bacakan. Riwayat Imam Ahmad, Nabi punya paman namanya Abbas. Abbas ini pamannya Nabi, Islam. Dia sakit keras. Lalu Abbas mengharap kematian. Abbas bin Abdul Muthalib minta mati, mengharap Arab mati. Nah dia. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai paman, janganlah engkau mengharap kematian, karena jika engkau ini orang baik, lalu umurmu dipanjangkan, engkau akan menambah kebaikan dan itu lebih baik bagimu. Namun jika engkau ini orang yang buruk perilakumu, lalu umurmu dipanjangkan Allah sehingga engkau bertobat dari perbuatan itu, maka itu juga lebih baik bagimu. Jangan arep mati. Yang benar itu begini, kalau mau berdoa, misalnya kita nggak kuat lagi, hidup ini kok banyak ujian cobaannya, yang benar begini doanya. Nabi mengajarkan, riwayat Imam Ahmad, Nabi berdoa, silakan boleh dihafalkan ini ya, boleh. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selagi hidup itu lebih baik bagiku. Hidupkan aku kalau memang hidup ini baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan matikanlah aku jika memang mati itu adalah lebih baik bagiku. Kalau memang menurut engkau mati itu adalah sebuah kebaikan untukku, maka wafatkanlah aku. Nah ya, wah ndak ada yang mau ngapalkan doa ini ya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah meridhoi semua amal ibadah kita. Semoga Allah jauhkan kita dan keluarga kita serta anak-anak kita dari dosa-dosa besar. Salah satunya adalah membunuh diri. Semoga
Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesabaran di dalam hati kita dan ridha dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan way out, jalan keluar atas setiap kesulitan yang kita alami. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Seperti biasa, PDF kami akan kirim ke Takmir Masjid Namirah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.